Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kelas 6 kabarnya? Bapak doakan sehat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan membawakan materi yaitu Bapak Rizky Ali Firdaus. Bapak sebagai guru TK kalian di kelas 6. Materinya mengenai bab 4, menulis program sederhana yaitu Scratch. Nah, kalian bisa baca materi ini di LKS halaman 32 hingga 41. Oke, adik-adik simak videonya sampai akhir. Karena apa? Karena di akhir video Bapak akan memberikan tugas. Oke, Bapak mulai ya. Scratch. Scratch merupakan bahasa pemrograman visual. Scratch adalah contoh program untuk membuat game sederhana. Nah, kita kenalan dulu dengan fungsi pada bagian Scratch. Ini adalah tampilan halaman Scratch. Ya, betul. Nah, yang pertama terdapat language. Yang kedua ada save. Lalu ada share. Kemudian ada toolbar. Ada view mode, ada presentasi mode, ada green flag, ada stop check-in, lalu ada stage. Lalu ada new sprite button, lalu ada sprite list, dan yang di tengah ada script area. Yang terakhir di kiri ada blocks palette. Oke. Yang perlu adik-adik perhatikan adalah letak dari masing-masing bagian Scratch. Oke, mengerti ya? Nah, berikutnya Bapak akan menjelaskan fungsi masing-masing bagian Scratch. Nah, yang pertama ada language. Gunanya untuk mengubah bahasa. Yang kedua ada save. Gunanya untuk menyimpan project. Yang ketiga ada share. Gunanya untuk berbagi file. Yang keempat ada block palette. Gunanya blok untuk memprogram sprite. Lalu yang kelima ada script area. Gunanya tempat untuk meletakkan blok. Yang keenam ada sprite list. Gunanya tempat semua sprite yang digunakan. Yang ketujuh ada new sprite button. Gunanya membuat sebuah karakter baru atau objek untuk project kita. Nah, yang kedelapan ada stage. Gunanya tempat untuk melihat cerita, animasi, atau game yang telah dibuat. Yang kesembilan ada stop check-in, yaitu untuk menghentikan semua script. Yang kesepuluh ada green flag. Gunanya untuk menjalankan script yang telah dibuat. Yang ke-11 presentasi mode. Gunanya untuk menampilkan project. Yang terakhir view mode. Gunanya untuk mengubah stage menjadi besar atau kecil. Nah, ini adalah fungsi dari masing-masing bagian Scratch. Oke, mengerti ya? Selanjutnya Bapak akan membahas Scratch Block. Scratch Block terdiri dari 8 kategori yang berbeda dan ditandai oleh 8 warna yang berbeda. Kategori dalam Scratch meliputi ada motion, kemudian ada look, ada sound, ada pen, ada control, ada sensing, ada operator, dan variables. Nah, ini adalah gambar dari Scratch Block. Ya, betul. Oke, Bapak akan menjelaskan masing-masing fungsi atau kategori dari Scratch Block ya. Yang pertama Scratch Block Motion. Adik-adik perhatikan. Gambar yang berwarna biru ada move 10 step, itu adalah puzzle program dari Scratch. Nah, yang akan Bapak jelaskan fungsinya, oke? Yang pertama atau gambar pertama ada move 10 step. Fungsinya menggerakkan sprite maju atau mundur. Kemudian ada point in direction. Fungsinya menggerakkan sprite dalam arah tertentu. Misalkan 0 ke atas, 90 ke kanan, 180 ke bawah, atau minus 90 ke kiri. Lalu ada go to X, 0, Y, 0. Yaitu menggerakkan sprite pada koordinat X dan Y dalam stage. Lalu ada go to, menggunakan sprite ke arah mouse pointer atau arah sprite lainnya. Lalu ada turn 15 degrees, yaitu memutar sprite ke arah atau searah jarum jam. Nah, yang terakhir ada
turn degrees, yaitu memutar speed berlawanan arah jarum jam. Yang adik-adik perlu perhatikan adalah arah panahnya ya. Lalu di sini ada sprite. Sprite sendiri adalah gambar atau objek yang bisa diprogram. Oke, mengerti ya? Kemudian ada Scratch Block Looks. Nah, puzzle yang pertama ada Switch to Custom. Fungsinya menukar sprite dengan custom yang lain. Lalu puzzle berikutnya Say Hello for 2 seconds, yaitu menampilkan kata atau kalimat misal hello yang kita inginkan dan dibatasi waktu. Kemudian puzzle program Say Hello, yaitu menampilkan kata atau kalimat misal hello yang kita inginkan tanpa terbatas oleh waktu. Kemudian ada puzzle program Set Size to 100%, yaitu mengatur ukuran sprite dalam presentasi tertentu. Lalu ada Show, memunculkan sprite pada stage. Nah, yang terakhir ada Hide, yaitu menyembunyikan sprite dari stage. Oke? Berikutnya Scratch Block bagian Sound. Nah, ada puzzle program yang pertama Play Sound. Fungsinya memulai memainkan suara. Yang kedua ada Play Sound Until Done. Fungsinya memainkan suara dan tunggu sampai suara selesai dimainkan sebelum berlanjut ke blok berikutnya. Kemudian puzzle program Stop All Sound. Fungsinya menghentikan semua suara yang sedang dimainkan. Lalu ada Set Volume to 100%. Fungsinya mengatur volume suara sprite dalam presentasi tertentu atau dalam presentase tertentu. Kemudian yang terakhir ada Change Tempo by 20, yaitu fungsinya mengubah tempo sprite dalam ukuran tertentu. Nah, berikutnya ada Scratch Block Pen. Puzzle program yang pertama ada Clear. Fungsinya menghapus semua tanda pena dan stem dari stage. Lalu yang kedua ada Set Pen Color. Fungsinya mengatur warna pena berdasarkan pilihan dari color picker. Nah, yang ketiga ada Set Pen Color. Fungsinya mengatur warna pena untuk nilai tertentu. Lalu yang keempat, Change Pen Size. Fungsinya mengubah ketebalan pena. Nah, yang kelima ada Set Pen Size to, yaitu mengatur ketebalan pena. Oke. Scratch yang berikutnya adalah Scratch Block Control. Nah, perhatikan puzzle yang pertama ada When Click. Fungsinya menjalankan script ketika bendera hijau diklik. Lalu ada When Space Key Process atau preset, yaitu menjalankan script ketika key tertentu, misal tombol arah panah kanan pada keyboard ditekan. Lalu ada Wait 1 second. Fungsinya menunggu selama waktu detik yang telah ditentukan. Kemudian berlanjut dengan blok berikutnya. Nah, yang keempat ada Forever. Nah, puzzle ini fungsinya menjalankan script di dalam blok secara berulang-ulang. Lalu ada Broadcast. Fungsinya mengirim pesan ke semua sprite. Kemudian dilanjutkan dengan blok berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir ada Forever If. Jika kondisi yang diberikan benar, maka script di dalam blok dijalankan secara berulang-ulang. Kemudian Scratch Block Control. Puzzle yang berikutnya ada If. Nah, fungsinya jika kondisi yang diberikan benar, jalankan blok yang ada di dalam. Lalu berikutnya If Else. Jika kondisi yang diberikan benar, jalankan blok yang di bagian If. Jika tidak, jalankan blok yang di bagian Else. Lalu ada Repeat Until. Fungsinya memeriksa apakah kondisi yang diberikan salah. Jika demikian, jalankan blok yang ada di dalam dan dicek kembali. Jika kondisi benar, berlanjut ke blok berikutnya. Lalu ada Stop Script. Fungsinya menghentikan script. Nah, yang terakhir ada Stop All. Fungsinya menghentikan semua script yang berada di semua sprite. Nah, script ialah data dan kode yang dapat dilihat oleh user karena berupa plain text. Oke? Dalam arti lain adalah bahasa pemrograman ya. Nah, Scratch berikutnya yaitu Scratch Block Sensing.
Yang pertama ada touching. Fungsinya, laporan benar jika sprite menyentuh sprite tertentu, tepi garis atau mouse pointer. Lalu ada ask and wait. Fungsinya mengajukan pertanyaan pada layar dan memasukkan input dari keyboard ke dalam program. Nah, akan menunggu sampai tombol enter ditekan atau tanda centang diklik. Yang berikutnya reset timer, mengatur waktu menjadi 0. Lalu ada timer, melaporkan waktu dalam hitungan detik. Nah, yang terakhir ada position dan sprite 1, melaporkan variabel dari sprite lain. Oke, berikutnya ada scratch block operator. Nah, puzzle yang pertama atau puzzle program yang pertama adalah fungsinya penjumlahan 2 bilangan. Lalu yang kedua, pengurangan 2 bilangan. Nah, yang ketiga ditandai dengan bintang, perkalian 2 bilangan. Lalu ada garis miring, artinya fungsinya pembagian 2 bilangan. Ada pick random 1 to 10, 1 ke 10, mengambil bilangan bulat dalam kisaran tertentu. Lalu ada join, fungsinya menggabungkan string. Nah, scratch block variable atau yang terakhir, ada puzzle program make a variable. Fungsinya klik untuk membuat variabel baru. Nah, yang kedua, delete a variable. Fungsinya menghapus semua blok yang berhubungan dengan variabel. Yang ketiga, puzzle change score by 1, yaitu fungsinya mengubah variabel dengan jumlah yang ditentukan. Yang keempat ada set score to 0, yaitu mengatur variabel ke nilai yang ditentukan. Nah, berikutnya ada show variable score. Fungsinya menunjukkan variabel pada stage. Dan yang terakhir ada hide variable. Fungsinya menyembunyikan variabel dari stage. Nah, selesai ya adik-adik. Itu adalah fungsi dari masing-masing scratch block pada program sederhana yaitu Scratch. Untuk materi kali ini Bapak cukupkan ya. Berikutnya Bapak akan memberikan tugas. Nah, tugasnya kerjakan LKS halaman 41 hingga 43. Berikut kunci jawaban pilihan ganda dan pilihan uraian. Oke, cara mengumpulkan dengan cara foto hasil pengerjaan LKS di halaman 41 hingga 43, lalu kirim melalui WhatsApp 08212 467 5236, yaitu Bapak Rizky ya. Batas pengumpulan hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.